Selamat malam ibu-ibu semuanya. Selamat malam. Gimana Selamat kabarnya? malam. Selamat malam. Fi, Selamat malam. Bu Ermi, Selamat malam. Fi, Bu Maya. Halo, Ibu Debi. Ini Bu Malam, Robi nih. Ora. Malam. Halo Bu, selamat Hari Ibu ya Bu ya. Halo juga Ibu Sarah. Oke, malam ini mari kita mulai kelas perdana kita. Rumah Sarah, ruang diskusi Torah bersama-sama. Dan ini khusus untuk para perempuan. Nah, saya mau kasih sedikit eh, background ya, kenapa ruang Sarah ini ada, rumah Sarah ini ada. Karena beberapa waktu yang lalu eh, saya ada banyak membaca, mendengar pengajaran dari Rabi, dari buku-buku dari Rabbit Sin mengenai kaum perempuan. Dan dari pembacaan itu saya banyak mendapatkan sesuatu ya, mendapat eh, kekuatan, mendapatkan hal yang baru, mendapatkan wisdom, dan saya suka cerita gitu kan ke suami saya, Pak Leo. Wah, luar biasa banget ya. Ternyata di Torah itu perempuan itu begini-begini, tanggung jawab dari perannya, dari hakikatnya sebagai perempuan itu indah banget. Dan itu yang beda banget dari apa yang saya tahu dari kepercayaan lama, dari mitos, dari sosial kehidupan kita sehari-hari itu kok beda banget gitu ya. Dan waktu itu saya banyak cerita dan akhirnya kalau kita dapat sesuatu yang bagus ya Bu ya, dapat makanan yang enak gitu ya, kita kan pengen berbagi, pengen membagikan ke orang lain ya. Kalau kita ada misalnya warung enak gitu kan, warung bakso, warung apa, kita pasti recommended ke temen ya. Wah, di situ ada makanan enak. Nah, demikian juga apalagi ini pengajaran Torah gitu kan. Sesuatu yang manis, sesuatu yang delicious, itu saya pengen bagikan. Saya ingin bagikan kepada ibu-ibu yang lain. Supaya bisa setidaknya, uh, oh di sisi ini ada loh Torah yang manis. Bisa mencicipi kemanisan Torah gitu. Walaupun ini bukan pengajaran yang lengkap atau yang sempurna ya. Karena ini satu hal ini aja begitu banyak sisi gitu kan, dan saya saya baca dari beberapa referensi mungkin juga tidak lengkap gitu kan, makanya kita nanti diskusi dan kita saling melengkapi aja dari ibu-ibu yang lain. Kalau ada pengalaman, ada ibu-ibu yang membaca hal yang lain juga boleh silakan share. Dan hari ini bertepatan juga dengan Hari Ibu ya. Selamat Hari Ibu juga ya buat kita semua ya. Sebenarnya saya juga nggak tahu. Saya bilang sama suami saya minggu depan. Terus tanggal berapa? Minggu depan deh, Kamis depan. Tanggal 22, saya bilang 22 Desember. Oh, hari Ibu, dia bilang. Oh ya, saya baru siap ya hari ini, tanggal 22 Desember ini. Dan itu pas banget lahirnya, perdananya Rumah Sarah ini ya. Jadi selamat buat kita semua. Semoga kita semua jadi ibu-ibu pembawa terang Torah. Setidaknya buat di rumah kita dulu, buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat orang-orang sekitar kita dulu, supaya mereka bisa merasakan, oh ada terang yang berbeda, ada wisdom yang berbeda yang bisa kita sampaikan buat mereka. Dan bertepatan juga ini di Minggu Hanukkah hari ini ya. Jadi, wah, Hanukkah itu kan kita menghidupkan lilin, menyalakan lilin. Dan selalu diidentikan dengan terang Torah. Lilin yang menyala itu diidentikan dengan terang Torah. Jadi malam ini supaya sebagai um, apa ya, tonggak sejarah buat kita-kita
ibu-ibu yang di Bnei Noah ini, yang mengerti Torah, dan kita membawa terang Torah itu kemanapun kita pergi. Ke perkumpulan lingkungan kita, di teman-teman sekolah kita, di teman-teman arisan mungkin ya. Kalau dulu males, saya sempat setelah mengenal Judaisme, saya sempat mundur sedikit dengan sosial teman-teman yang lama, dan mereka juga seperti ya enggan gitu kan, mau 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 dekat sama kita kan, mau dekat dengan saya. Saya juga sedikit mengisolasi diri, tapi setelah saya lihat, wah ini banyak hal bagus, ini banyak hal bagus. Saya harus share sesuatu, saya harus memberi sesuatu. Ya, jadi akhirnya disinilah hari ini kita bisa saya mulai membuka diri. Jadi kalau ada arisan, ngumpul ketemu lagi, saya bisa masukkan sedikit Torah. Kenapa lu nggak makan babi? Kenapa begini begitu ya? Dari situ, dari hal-hal yang kecil. Kan kita nggak mungkin memberi mereka sesuatu yang besar, yang di luar jangkauan apa ya, maksudnya eh, jangkauan pikiran mereka belum sampai ke sana, ya kan? Mereka masih dikungkung dengan pemikiran yang lama, masih masih terbentuk dengan pemahaman yang lama. Jadi ya pelan-pelan lah gitu. Terang itu kan nggak langsung biar gitu ya. Kalau biar gitu juga mungkin silau ya orang. Waduh, sedikit sedikit mereka rasain manis sedikit, pengen tahu lagi apa sih. Nah, itulah gunanya kita ya Bu, hadir di mana-mana gitu. Oke. Malam ini kita nggak berpanjang lagi. Mari kita mulai dengan penciptaan kita ya, perempuan. Penciptaan perempuan itu ada di pasal 2, ada di kitab Beresit. Itu dikatakan, saya coba baca ininya ya. Vayapel Hashem Elohim Tardema Al Ha'adam Vayishan Vayikah Akhat Mitsa Lotaf Vayisgor Basar Tahtenah. Dan Tuhan menyebabkan manusia tertidur lelap. Dan dia tertidur. Dan dia mengambil salah satu sisinya. Dan dia menutup daging di tempatnya. Ayat yang ke-22. Vayifen Hashem Elohim et Hatselah Asher Lak'ah min ha'adam Leisha Vayevi Ea El Ha'adam. Dan Hashem Elohim membangun sisi yang dia ambil dari manusia menjadi perempuan, dan dia membawanya kepada Adam. Jadi pertama kali manusia diciptakan, itu menurut Midrash, Talmud Zohar itu ada 2 sisi manusia pertama itu. Sebelahnya pria, maskulin, dan sebelahnya adalah feminim, wanita. Seperti ilustrasi yang saya sampaikan di sini ya, kalau ibu-ibu bisa lihat. Jadi bertolak belakang, depan dan belakang gitu. Saya juga mungkin nggak kebayang, mungkin seperti yang kembar siam gitu, nempel, tapi berbeda kelamin. Nah, Hashem melihat hal itu, semuanya berpasangan. Tapi kok manusia sendiri ya, jadi satu ya. Dan akhirnya Hashem membuat manusia itu terpisah. Adam dan yang perempuan dikasih nama Hawa. Dan di sini dari Adamnya aja, pengertian Adam itu, kalau Adam kan diciptakan dari tanah. Tanah itu bisa pengertiannya sesuatu yang pasif. Pasif menerima rencana Hashem atas dunia ini, atas ciptaannya.
Jadi ya eh, bukan sesuatu yang aktif dan gimana ya, nerimo ya, pasif itu yang nerimo. Oke deh, kamu mau ciptain apa, kamu mau bikin apa, Hasyam, ya udah, itu pengertian Adam, karena memang esensinya, substansinya, bahannya itu ya dari tanah. Beda dengan Hawa. Nah, kenapa Hasyam menciptakan Adam juga dari tanah? Karena tujuannya memang Hasyam menciptakan manusia itu kan untuk menguasai bumi, untuk menguasai semua ciptaannya. Semua ciptaannya itu dari hewan, dari tanaman, manusia. Ada satu substance, satu bahan yang sama semuanya kan, yaitu tanah. Nah, manusia untuk jadi sebagai penguasa semuanya harus ada bahan dari yang sama itu. Jadi manusia kita juga mempunyai unsur tanah. Adam sendiri kalau dari katanya itu terdiri dari Aleph. Aleph itu the one. Yang pertama, alfabet Ibrani yang pertama kan Aleph. Dan Dom. Aleph, Dom. Dom sendiri artinya silent, stop, diam, rest. Jadi yang diam, Adam itu juga dari situ, dari namanya aja itu yang diam. Jadi kalau ibu-ibu mau punya suami yang pasif, diam misalnya ya, ya memang dari sananya begitu. Awalnya kan kita dari Adam, jadi kita mau tahu dulu sumbernya itu dari mana sih. Nah, secara fisik, waktu Adam diciptakan itu dia sudah sempurna, sudah tidak memerlukan apa-apa sebenarnya. Tapi secara emosi, secara jiwa dia itu hampa, kosong, nggak ada temennya, nggak ada pasangannya, ya kan? Nggak ada individu yang diajak ngomong gitu ya. Mungkin ngomongnya ngomong sama diri sendiri kan, yang di belakang dia gitu kan. Bukan hadap-hadapan, yang bertolak belakang gitu yang di belakangnya. Jadi Hasyim lihat itu nggak baik dengan kekosongan, dengan kehampaan yang dirasakan oleh Adam. Dan Adam itu kan juga harus mengimitasi Hasyim, mengimitasi Tuhan. Dia itu harus memberi eh, memberi perhatian, memberi kasihnya, memberi cintanya. Tapi nggak ada yang mau diberi mana nih? Siapa nih? Gitu kan? Dia lihat ciptaan-ciptaan Hasyim kok semuanya berbeda sama saya, ya kan? Pohon, kuda Nil, gitu kan? Yang sama kayak saya mana, gitu kan? Itu awalnya. Jadi untuk menyalurkan dia tuh memberi, mengemong itu nggak ada gitu kan. Itulah akhirnya Hasyim pisahkan. Jadi prosesnya itu Adam terbaring di tanah, dibuat tertidur lelap. Tertidur lelap masuk dalam kekelaman. Benar-benar nggak sadar. Dan itu kalau di Midras diceritakan itu rambutnya itu menjulur ke tanah. Seperti apa ya, menancap ke tanah. Sisi Adam ya, sisi yang pria, yang maskulinnya. Sedangkan yang sisi feminimnya itu menengadah ke atas, ke langit. Dan ketika manusia itu tertidur lelap, maka Hasyim angkat sisi feminimnya. Bisa dibayangkan ya, Adam yang tetap ke tanah, karena memang unsur dia dari tanah. Dan yang wanita, sisi maskulinnya itu Hasyim pisahkan. Nah, disitulah terciptalah wanita pertama, yaitu Hawa. Apakah Hawa senang? Apakah dia bahagia? Saya yakin iya. Karena di dalam satu badan, satu tubuh ya kan, kalau ada dua itu gimana sih ya?
bingung ya, feminim apa maskulin ya. Nah, setelah manusia itu dipisahkan, mereka itu ada happiness, ada eh, bertemu gitu ya. Oh, ini loh sebelahnya saya gitu kan. Nah, ini yang seperti tadi saya ceritakan. Jadi sisi sisi Adam itu tetap di tanah ketika posisi tertidur, dan sisi yang wanita feminim itu berseri-seri dipisahkan dari sisi maskulinnya. Dan untuk pertama kalinya pria dan wanita itu bertemu. Dan di situ dikatakan maka Hashem membawa Hawa itu ke Adam. Itu pengertiannya itu adalah akhirnya mereka menikah, berhubungan intim yang pertama. Nah, setelah pemisahan itu terjadi, mereka untuk menjadi utuh kembali, untuk menjadi sempurna kembali seperti ciptaan pertama, pertama kali manusia pertama itu ya mereka bersatu, bersatu dalam pernikahan, ya kan, bertemu dalam unity. Disitulah mereka kembali menjadi sempurna sebagai manusia yang sempurna. Kalau kita sering dengar ya, itu ya menemukan pasangannya, sebelahnya, menemukan belahannya. Dengan ayat yang tadi kan, Tuhan membangun sisi yang dia ambil dari pria, tulang pria yang ribs, yang tulang rusuk, dan di sana di cover dengan, ditutupi dengan daging, bukan dari tanah lagi. Kata-kata yang dipakai tadi itu adalah Faiven. Faiven itu sama dengan akar katanya itu memiliki pengertian yang sama dengan Bina. Bina pernah belajar kita soal Sefirot ya, ada di sana ya. Itu artinya itu dari dalam. Karena kita diambil dari dalamnya Adam, ya kan? Dari tulang itu ada di bagian dalam, di bawah daging, di bawah dalamnya daging lagi. Nah, makanya gak heran kalau wanita itu punya ekstra insting ya, dari sesuatu yang dari dalam, pengertian yang lebih ekstra itu ada di wanita. Memang Hashem tuh berikan begitu ya. Jadi wanita itu diberi pemahaman, pengertian, intuisi ya, insting itu untuk merawat, ya kan, untuk merawat keluarga, merawat suami, untuk menjaga anak, memprotek keluarga. Itu yang tugas seperti itu tuh lebih banyak memang ada di wanita, ada di ibu selanjutnya. Jadi kalau seorang ibu itu bisa melihat potensi anak. Saya percaya mungkin ibu-ibu di sini yang sudah punya anak bisa lihat ya, setiap anak kita itu berbeda ya, dari walaupun sifat, karakter, potensinya, hobinya, dan kita cenderung mau mereka berhasil itu kan memberi nasihat. Kamu baiknya begini, kita kasih jalan, kita tunjukkan jalan. Itu memang lebih banyak dari ibu ya. Kalau saya lihat memang suami, bapak itu mereka perlu sesuatu dari luar dulu. Kalau suami saya misalnya belajar Torah apa baru dikasih ke anak-anak gitu kan. Kalau kita itu sesuatu yang belum terjadi, kita kita bisa predik dulu. Contohnya misalnya anak saya yang kedua dan yang ketiga itu beda banget. Ini ya, yang laki, walaupun sama-sama laki, saya ambil contoh anak anak yang laki itu. Walaupun yang kecil itu berusaha untuk ngikutin kakaknya, kokonya itu nggak bisa, saya bilang. Beda banget. Yang gede itu
lebih keluar, lebih sport, lebih ini eh, gak bisa diam gitu kan, lebih ekspresif, lebih ininya beda cara dia mengekspresikan diri gitu kan. Kalau yang kecil itu cenderung lebih ke art, artnya pun beda. Kalau yang gede itu dia nyanyi itu bisa ngafales, walaupun bukan lagu dia, bukan lagu anak-anak, lagu tahun 60-an, 70-an, saya bingung kok kamu tahu lagu itu sih gitu ya. Mungkin sekarang kan banyak TikTok, banyak itu ya. Kalau yang kecil tuh artnya lebih digambar, di apa. Nah, itu sesuatu yang ibu bisa lihat kalau adiknya suka ngikutin pokoknya kemana, saya bilang kamu mendingan yang ini, kamu bagusin di gambar kamu perbaikin yang di sini ya, itu yang bisa kita lihat perbedaannya gitu ya. Kalau mungkin yang orang lain nggak bisa lihat, ya udah sih anak-anak laki main bola aja, main bola bareng gitu kan. Tapi yang bisa membelah-belah itu ya ibu gitu, dari perempuan. Makanya di sini ada pengertian itu kalau eh, sebagai perempuan tuh bisa memahami sesuatu itu dari dalam. Jadi wanita pada umumnya itu dapat melihat hutan tanpa harus eh, melihat pohon-pohonnya dulu. Mungkin kebayang nggak ya? Eh, bisa melihat, bisa merasakan ada bahaya, misalnya mau menimpa suami kita, atau keluarga kita, atau bisnis kita, pekerjaan kita itu tanpa terjadi dulu, tapi udah punya sense. Hati-hati loh, jangan begini, jangan ambil ini. Mungkin ya, beberapa kali saya juga memberi insting saya gitu kan ke suami saya, dan memang ya terjadi gitu kan. Tuh kan, bener kan. Kalau kita kan pasti selalu itu ya. Tapi kalau nggak mau dengerin kita ya nggak usah ditukan gitu. Saya biasanya ya udah terjadi, kalau udah salah ya kita perbaiki bersama aja, daripada kita tunjuk-tunjukkan kan percuma ya. Daripada kita, kan kemarin saya udah bilang kan, kita nggak boleh juga ya meng-highlight apa gue bilang itu, nggak perlu. Kalau menurut saya ada beberapa keputusan yang diambil udah salah, ya udah saya diem aja, mendingan. Nah, lain kali ya kita tetap kasih nasihat lagi gitu, jangan ini, hati-hati gitu. Nanti bakal bisa begini, bisa celaka, bisa bahaya. Daripada kita mengulas kesalahan, mendingan kita kasih nasihat yang baru lagi buat besoknya. Ya, next selanjutnya. Nah, kehadiran wanita di dunia ini juga memungkinkan pria menjadi dewasa. Maksudnya apa nih ya? Mungkin kalau eh, seperti yang kita tahu pada umumnya itu pria itu kayak anak-anak gitu ya, walaupun udah tua masih kayak anak-anak, katanya masih mau diurusin, masih mau ini. Memang dari sana itu kalau saya lihat anak saya yang perempuan umur 13 dulu umur 12 itu udah lebih dewasa daripada anak laki saya yang sekarang seusia 12 13 gini kan. Masih anak-anak banget, mainannya juga, omongannya, cara kelakuannya juga pernah saya bilang, kamu udah gede loh. Tapi ya nggak bisa, dia lupa bentar lagi. Masih childish banget gitu loh. Kalau dibilang kayak anak perempuan itu lebih cepat dewasa, ya mungkin ada benarnya ya. Jadi kalau misalnya seorang pria ini ya, sebelum menikah, seorang pria itu kan mencurahkan kasih sayangnya itu kepada orang tuanya ya. Iyalah, pastilah, nggak hanya anak laki-laki aja ya, anak perempuan sama anak perempuan juga kan. Pasti memberi perhatian, memberi itu ke orang tuanya. Tapi kan setelah menikah, pria itu harus meninggalkan orang tuanya. Mungkin pernah sering ya kita mendengar ya kalau setiap kali ada pemberkatan nikah ya,
ada di disampaikan di situ ya. Tapi itu juga bukan eh, bukan dalam arti meninggalkan itu putus hubungan ya, bukan. Nah, meninggalkan itu artinya ya yang tadinya jadi anak di dalam rumah orang tuanya, setelah menikah, menemukan istri, dia itu harus berubah, meninggalkan comfort zone-nya sebagai anak dari orang tuanya, ya kan? Dia menikah, jadi suami, dia itu harus berubah yang tadinya dia itu jadi penerima. Kalau kayak sekarang anak kita ya, yang di rumah kita kan, anak laki, anak perempuan, itu mereka hanya menerima ma minta ini, mau beli ini, ya kan? Beli buku, mau beli skin buat game atau apalah, perlu gadget baru lah. Hanya menerima, menerima, meminta. Nggak laki, nggak anak perempuan sih. Tapi terutama kalau yang dari yang referensi yang saya baca, anak laki, seorang pria, dari dia dari dia jadi anak-anak dan ketika dia menikah keluar dari rumah orang tuanya, itu perubahan juga harus terjadi. Yang tadi dia menerima, yang tadi dia eh, ada sumber yang bisa dia ambil gitu kan. Dia harus sudah berdiri mandiri jadi pemberi, pemberi kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Itu yang sometimes eh, nggak nggak terjadi ya, nggak berubah ya dari seorang pria gitu ya. Jadi kalau hal itu terjadi, pernikahannya bisa chaos, ya kan? Karena peran dia harusnya dia sudah menyatu dengan istri, perannya tuh berubah, bukan jadi anak lagi, tapi harus jadi yang mensuplai, yang mencukupi, yang memberi keamanan, memberi proteksi ke istri, ke anak, memberi nafkah, termasuk juga bukan proteksi dalam keamanan ini apa secara fisik ya kan, tapi juga finansial, secara eh, spirit, mental, batin ya kan. Itu harus berubah dari seorang pria. Nah, wanita hadir itu memungkinkan perubahan itu terjadi. Iya kan? Kalau nggak merit, kalau nggak menikah ya pria yang di dalam rumah orang tuanya aja nggak berubah gitu kan? Nggak ada sesuatu yang terjadi ya, nggak ada perubahan gitu kan? Dia mau ngasih siapa? Dia mau memproteksi siapa gitu kan? Mungkin ada beberapa yang kita pernah lihat perjaka atau masih dengan orang tuanya yang masih belum independen ya begitu aja sampai walaupun usianya udah tua udah cukup ya ya karena dia nggak ada pasangan nggak ada orang yang bisa dia nggak ada orang yang bisa dia curahkan gitu kan ya tetap aja dia di dalam rumah orang tuanya gitu kan maka jadi wanita-wanita di sini ibu-ibu di sini kita hadir kita mempunyai pasangan itulah gunaannya salah satunya ya buat para pria itu untuk uh, berubah dari anak laki-laki jadi pria dewasa yang bukan hanya menerima tapi memberi. Nah, wanita juga diciptakan sebagai rekan yang sejajar dengan pria. Rekan yang sejajar itu yang bagaimana ya? Mungkin kalau uh, dengan culture kita yang Asia gini ya,
memang banyak sekali judgment, social standard gitu kan. Kalau pria itu di atas wanita gitu kan. Pria itu lebih eh, valuable, misalnya kalau apalagi di dalam keluarga Chinese gitu kan, anak laki-laki itu yang dicari ya kan. Kalau punya anak perempuan 6 itu masih disuruh hamil lagi sama mertuanya kan. Satu lagi, siapa tahu laki-laki satu lagi gitu kan. Nah, itu emang kenapa gitu kan? Apa salahnya gitu dengan anak perempuan gitu kan? Ya, itu yang harus sesuatu yang harus dirubah juga. Padahal wanita itu nggak kalah, nggak lebih bawah, nggak lebih di bawah derajatnya, nggak lebih di bawah value-nya, nilainya dari pria gitu. Kita wanita itu justru hadir itu untuk eh, melatih mengurangi ego dari para pria. Mungkin kalau kebanyakan dari sananya ya, kebanyakan tuh kalau pria tuh egois, mikirin diri sendiri. Saya nggak ngerti sih dari mana ya timbul itunya juga ya. Tapi puji Tuhan sih saya nggak punya friksi yang banyak di situ ya dengan suami saya gitu ya. Menurut saya ya ego suami saya tuh nggak egois banget atau gimana. Saya pernah lihat suami teman saya yang lebih parah atau yang aduh kok cuma mikirin diri sendiri, nggak even nggak consider istrinya itu seneng nggak digituin gitu kan, istrinya itu nyaman nggak digituin, nggak mikirin sampai ke sana gitu ya. Tapi ada memang pria-pria yang kayak gitu kan, yang suka mengontrol, sangat-sangat eh, dominan, otoriter. Nah, justru dengan hadirnya kita itulah kita menyeimbangi, kita mengasah egonya laki dengan suka. Memang pria tuh memimpin sih, tapi kalau too much, terlalu otoriter itu kan nggak baik juga ya. Jadi jadinya mengekang, malah jadinya negatif gitu kan ya. Nah, itulah gimana dengan kita itu untuk eh, memberi pagar, memberi jangan begini, jangan lebih baik ini ya dengan nasihat-nasihat bijaknya gitulah. Mungkin ibu-ibu juga pernah ini ya ngalamin misalnya lagi nyetir, misalnya lagi di jalan ya kan, yang emosi gitu kan. Kalau misalnya udah dinasihatin kita, udah jangan, nggak usah dikejar ya kan. Hati-hati, biarin aja, kita bawa anak atau apa. Itu langsung plus ya, bapak-bapak kan ya. Kalau udah diingetin gitu ya. Nah, ingetinnya dengan lembut gitu, dengan kata-kata yang lembut, yang bisa dia dengar gitu. Bukan yang dengan high pitch. Saya pernah baca di eh, psikolog gitu kan. Kalau pria itu tidak bisa terima audible suara yang tinggi gitu. Termasuk suami kita kan, anak kita. Kadang kalau udah kesel kita lupa ya sama anak saya juga. Wah, cepat diberesin bajunya gitu kan. Ya, kadang malah nggak didengar gitu kan. Kalau kita datang lagi, ya ampun bajunya masih di lantai, baju kotor. Tarik nafas dulu, baju diangkat sekarang. Mendingan kayak gitu ya, daripada kita hypeis tuh kita kesel ya kan, kita sendiri juga membuang tenaga kita dan percuma gitu kan. Nah, itulah cara-cara kita melatih, mengurangi, mengikis sisi sisi pria har- yang harus dihilangkan, egoisme, yang mencari hormat misalnya, yang ya yang
arogan gitu kan gue laki gitu. Padahal nggak juga gitu. Makanya wanita itu yang bisa menyadarkan. Wanita itu Hawa itu diciptakan oleh Hashem itu juga supaya dia itu sadar kalau Adam itu bukan eh, demigod, bukan dewa gitu kan. Dia juga ciptaan, dia juga manusia gitu. Makanya perlu ada Hawa yang di depannya yang memberi tahu limitationnya, memberitahu kalau Adam itu juga ada keterbatasannya loh, gitu. Kamu juga ada kekurangannya loh, gitu. Yuk kita lanjut. Nah, ini sejak awal Tuhan itu menciptakan wanita itu seperti dia, maksudnya seperti dia ya, apa ya? Tuhan menciptakan manusia itu ya menurut blueprintnya dia ya. Waktu dipisahkan, kita juga dapat blueprintnya Hashem di sisi yang lain. Hashem itu kan punya banyak sekali ini ya, dimensi, banyak sekali atribut gitu kan. Kita ke bagian yang menjadi penolongnya. Jadi kalau ibu-ibu di sini merasa capek dengan suaminya gitu kan ya, kita harus kuat karena kita lebih kuat sebenarnya dari suami kita kan. kita kita harus nggak bosen untuk tetap menolong, mensupport, menopang, jangan lelah. Karena pada dasarnya kita itu penolong bagi suami kita. Kalau penolong dengan yang ditolong lebih kuat siapa? Harusnya lebih kuat yang menolong ya. Jadi ibu-ibu saya percaya di sini kalaupun kita sering merasa letih, merasa aduh beban gue berat banget gitu ya, punya suami kayak nggak ada suami, ada beberapa saya temuin teman begitu juga sampai nangis gitu kan, sampai Ci ada suami tapi nggak berfungsi misalnya. Ya udah saya bilang kamu yang kuat ya kan, kamu kasih kata-kata manis, kalau dia pulang kerja say thank you, kalau diajak makan keluar misalnya say thank you ya udah diajak makan gitu. Saya udah biasain anak-anak saya. Jadi kebawa ya sampai sekarang ya. Kalau ada yang masakin, thank you mami, enak banget gitu kan. Kemarin bikin nasi liwet, enak banget nasi liwet mami, thank you ya. Kalau diajak makan sama dedinya pulang, tutup mobil, turun dari mobil, mereka say thank you dulu. Awal-awalnya memang ya harus kita ingetin. Seingat saya dari mama ya, dari kita ya. Ayo saya thank you dulu ke Dedi. Dedi udah beliin ini. Dedi udah misalnya makanan yang spesial. Misalnya tiba-tiba pulang dari kantor atau weekend ini boleh makan all you can eat, boleh makan sushi gitu kan. Saya thank you dong, Dedi yang udah bayarin gitu. Itu dari kecil udah saya biasain ya. Jadi sampai sekarang dengan hal-hal yang kecil yang masakan di rumah aja mereka juga say thank you gitu. Jadi kalau denger itu jadi semangat semangat buat masak lagi ya, buat buat bikin makanan lagi buat mereka gitu. Nah, di sini wanita yang sudah menikah itu kan pada dasarnya itu pasti ingin menolong suaminya. Saya belum ketemu sih, nggak tahu ya kalau ada ibu atau ada istri eh, yang melihat suaminya dalam kesusahan, misalnya dalam depresi atau dalam struggling ya dalam eh, kerjaan, dalam bisnis, tapi malah malah mencecar atau apa, saya nggak tahu, saya belum menemui gitu ya. Tapi alangkah baiknya itu tidak dilakukan oleh istri karena itu bukan yang dibutuhkan suami ya. Kalau mereka dalam kesusahan, mereka itu justru butuh support, butuh seseorang yang eh, memegangi mereka. At least nggak usah banyak ngomong gitu kan, bukan banyak
bukan nasihat yang beruntun atau gimana ya, tapi kalau kita belum kepikiran kata-kata yang bijak, belum ada wisdom yang keluar, lebih baik kita diem ya. Lebih baik bilang, ayo kamu bisa, kabar ya, atau gimana gitu kan. Lebih baik itu aja, limit ya ourselves gitu, limit diri kita sendiri daripada memberi nasihat. Seolah-olah kita itu tahu banget dengan apa yang terjadi dia di kantor atau di perusahaan, di pekerjaan dia itu kayak malah nggak wise ya menurut saya ya. Kita yang ada malah nanti bring him down gitu, malah membuat dia turun, membuat dia terbeban gitu kan. Jadi kita juga harus pintar, harus bijaksana dalam mengeluarkan kata-kata. Nanti mungkin ibu-ibu boleh ya kasih saran kalau ada yang pengalaman yang pernah membantu suaminya itu gimana ya dalam keluar dari situasi yang misalnya yang kurang baik, ke situasi yang buruk, mungkin bisa ya. Kalau saya ya ada beberapa banyak eh, mungkin saya share sedikit pendek aja. Kalau dulu pernah suami saya itu waktu anak kecil baru satu anak itu kalau stres itu sampai sakit mah, pusing banget. Yang disetresin tuh yang ditakutin belum terjadi, belum ada, tapi udah takut gitu, takut kehilangan pekerjaan, takut tiba-tiba nggak dipakai di perusahaan tuh gimana gitu. Tapi kan belum terjadi, aku bilang. Dia udah stres, udah sampai air asam lambungnya naik, sampai masuk rumah sakit. Stresnya sampai kayak gitu kan. Dan kenapa sih sampai stres kayak gitu ya? Kalau misalnya, kalau nggak kerja gimana? Kalau dipecat gimana? Ya udah, kita dagang aja. Aku bilang, jualan makanan kayak apa kayak yang terlintas aja gitu kan. There's so many way gitu kan. Dan waktu dia dengar kayak gitu, iya ya, bisa langsung ngapain ya gue stres ya, ngapain ya dia. Dan itu walaupun saya juga nggak tahu ya dengan ide saya yang cuman pendek gitu aja belum belum tentu bisa berhasil ya, misalnya kalau terjadi kan, syukurnya puji puji Tuhan waktu itu nggak terjadi gitu loh. Itu stres yang tak beralasan menurut saya. Jadi dengan yang begitu aja itu suaminya bisa dikuatkan, bisa eh, ya mungkin karena dia tahu oh someone got his back gitu loh. Ada orang yang udah tenang aja. Kalau yang itu nggak ada jalan di situ, ya udah kita begini gitu kan. Make it easy gitu kan. Nggak usah terlalu ruwet gitu. Kalau terlalu ruwet semua mau safe, semua mau nyaman, semua mau pasti. Nggak ada yang pasti kan di dalam dunia ini ya. Saya sendiri udah hidup eh, hampir setengah abad dong ya. Masih beberapa tahun lagi. Itu kan dari kita kecil ya kan. Banyak rencana kita itu yang nggak terjadi ya nggak ibu-ibu. Tapi banyak juga yang apa yang kita nggak harapkan, apa yang kita nggak pikirkan, yang nggak pernah kita bayangin, Hashem kasih, ya kan? Nah itulah makanya saya percaya banget hidup kita itu ada di dalam tangan Hashem. Mau kita bergulat sekuat tenaga to achieve something ya untuk mencapai sesuatu apa. Kalau saya bilang not for you, bukan waktunya sekarang, bukan bukan begini caranya, nggak akan terjadi. Itu saya udah lihat berulang-ulang. Jadi ya relax aja, he's in control, dia benar-benar yang mengontrol hidup kita. Nah dalam hubungan ini ya yang wanita ini sebagai penolong ini akan menjadi berlawanan kenekdo ketika suami itu menolak untuk ditolong atau bahkan istri menolak untuk menolong suami ya mungkin ada ya saya sih belum ketemu. Nah kalau bisa bayangin ya kalau yang satu kalau udah keadaannya begini ya yang satu mau ke arah
kanan. Istri bilang, jangan, kita ambil yang kiri. Itu, dan suami nggak mau dengar. Pasti keadaannya tuh chaos, ya kan? Pasti ada friksi, pasti ada benturan, ya kan? Namanya juga nggak searah, ya kan? Nah, itu lebih baik ya dihindari lah. Makanya kita harus yang tadi kembali ke jadi sebagai penolong yang bijaksana, yang bisa mengikis egonya suami. Saya nggak tahu, mungkin caranya beda-beda ya. Mungkin ada suami yang bisa menerima kata-kata manis, mungkin elusan, touching, ya kan? Karena beda-beda tiap perlakuan eh, apa ya yang sifat dan itu setiap laki-laki kan juga beda ya. Setiap individu mau suami, anak juga semua beda-beda. Nah, disitulah perannya kita itu, instingnya kita itu sebagai wanita itu, oh kalau sama suami saya yang lagi begini, saya harus pakai cara ini nih untuk menenangkan dia, untuk membuat dia mendengar nasihat kita misalnya kan. Kalau kita itu udah tahu banget di depan itu bahaya, di depan itu ada lubang gitu kan. Pintar-pintarlah kita eh, menggunakan instingnya kita itu yang dari dalam itu memang yang udah Hasyan taruh itu. Kadang ini udah benar, instingnya udah benar, tapi pengaplikasiannya ya, penyampaiannya yang salah ya bubar juga gitu kan, nggak terjadi juga gitu. Jadi ya harus balance semuanya, harus ada dari kitanya juga, jangan terlalu tuh kan, aku kan udah bener gitu, nggak begitu juga. Nah, di sini dikatakan kalau Hasyim itu menciptakan wanita itu sangat unik, terlepas yang dari yang kita memiliki insting kita sendiri, the sixth sense itu ya, itu unik gitu. Kadang suami saya juga kaget, kok tahu. Kemarin yang baru saya kau omongin, baru yang saya sampaikan begini-begini loh, nggak tahu. Ya nggak tahu dari mana ya, tapi itu bukan seperti yang kayak kita mereka-reka itu, tapi di hati kecil itu ya itulah suara ada itulah yang Tuhan taruh ya. Jadi ya itulah keunikan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa pakai keunikan kita ya buat kebaikan, buat pasangan kita, buat anak-anak kita. Ya mengenai yang ini saya juga mau cerita sedikit kenapa saya disebut Rifka. Jadi kembali lagi waktu anak saya kecil-kecil, ngurus tiga anak waktu itu suami saya harus kerja tugas di Singapura dan kita sekeluarga pindah. Anak saya setahun, 2 tahun setengah dan 8. Yang pertama ya udah bisa makan, tapi yang dua kecil ini, aduh, bikin nangis. Dan itu capek banget ngurus mereka, anterin sekolah, nurunin, karena tinggalnya di flat kan, nurunin ke halte, yang gede masih berangkat, nyiapin makanannya, bersihin rumah sendiri, belum selesai bersihin udah kotor lagi di sebelah sini gitu kan, mau nangis nangis dah gitu kan. Jadi ketika itu capek kayak gitu, saya cuma bisa di atas kasur waktu tidur siang. Saya ingat banget itu cuman tinggal saya sama yang kecil karena yang gede sekolah, yang kedua saya kasih tempat penitipan di daycare karena saya nggak sanggup jaga dua-dua yang aktif gitu kan. Jadi di situ saya nangis, saya letih secara fisik, secara mental kan. Ya Tuhan panggil saya dengan lembut, Rebecca. Rebecca. Di situ walaupun ya saya belum kenal Yudaisme ya, tapi dengan pengertian kita yang dulu, Hashem hitung itu sebagai kebenaran ya, karena kita belum tahu Torah waktu itu. Di situ saya langsung, wah,
something divine call me, yang something strengthen me, yang menguatkan saya. Saya baca, saya cari biografi Ripka, ya kan. Dan sejak saat itulah saya pakai nama saya kalau di sosmed gitu, saya pakai nama itu gitu. Karena terus terang nama Indonesia saya itu tak bermakna. Karena mama saya itu nggak ngerti bahasa Indonesia, jadi dia kasih nama itu yang terdengar bunyinya oke lah gitu kan. Terus sampai di notaris itu juga salah nama, salah ketik, ya jadilah nama saya itu memang benar-benar nama Indonesia saya tak bermakna gitu lah. Beda dengan nama Chinese saya, itu dia beri dengan dengan pengertian, memang dengan dia tahu artinya apa gitu. Dan ini nama ini waktu kita ke Yudaisme, dia suami saya tanya, mau cari nama Ibrani, nama Ibrani saya apa ya gitu. Saya bilang, ya udah ada deh, Rebecca. Rebecca itu nama Inggris. Oh ya, nama Ibrani ada, Rivka. Ya, jadi saya pakai nama Ibrani saya itu ya itulah Rivka gitu. Mungkin ibu-ibu juga punya ini ya. Kalau tanya Hashem, saya ini role model atau yang menginspirasi hidup hidup kita itu siapa sih, tokoh yang mana, atau kita dapat kekuatan tuh dari siapa. Mungkin ya kalau memang ibu-ibu pengen, mungkin ibu-ibu bisa ini cek diri sendiri. Saya lihat ini ada Ibu Sarah. Sarah itu yang sedang kita lakukan di sini ya, Rumah Sarah, istri Bapak Abraham. Itu materi yang pertama yang luar biasa. Saya percaya ya setiap kita walaupun ya namanya eh, belum punya nama Ibrani, tapi kita semua sudah kenal Torah, kita sudah tahu delicious, manisnya Torah. Saya percaya kita semua bisa memproses itu dalam hidup kita, dan kita bisa spark the light, the community with what we have inside here gitu kan. Apa yang udah kita rasakan, apa yang itu bisa kita pancarkan ke yang lain supaya mereka juga bisa lihat ya, kalau wah ada yang berbeda dengan wanita-wanita yang sudah belajar Torah gitu. Nah, kalau di sini Midras katakan kalau pria itu yang tidak memiliki istri, atau banyak ya, ada beberapa yang punya istri itu beban ya, punya anak gitu ya. Nah, itu mereka itu sebenarnya menjalani kehidupan yang tidak baik, menjalin kehidupan dari manusia pertama yang dulu diciptakan tuh yang sendiri, tanpa penolong, ya kan, tanpa sukacita, karena tanpa rahmat, tanpa yang support, tanpa damai. Itu midras sih katakan. Saya nggak tahu, sebelum pernah interview ya sama orang-orang yang bisa sendiri sampai lama gitu. Saya belum pernah nanya sih. Cuman kalau menurut midras itu yang nggak baik buat pria itu untuk sendiri gitu. Karena dengan punya istri, dia itu kan bisa mempraktekkan mengimitasi kan perbuatan Hashem itu memberi, memproteksi gitu kan. Jadi ya kalau nggak ada yang di share, nggak ada yang di apa, itu nggak ada happiness ya. Kalau di sini mungkin ibu-ibu yang sudah berbagi dalam memberi, misalnya ke ponakan, ke orang-orang sekitar, ke siapa aja lah. Waktu lihat muka mereka tuh gimana sih? Ya kan, waktu kita ngasih uang ke orang yang di pinggir jalan, muka itu langsung berubah gitu. Kita juga yang melihatnya tuh ter apa ya, transform gitu ya. Lihat dia seneng gitu kan. Walaupun kadang-kadang yang diberi itu bisa nangis gitu ya. Ada beberapa yang saya temuin kayak gitu. Tapi saya tahu itu nangis sukacita gitu. Wah, dia nunggu-nunggu orang lewat kan yang ngasih. Terus kok tiba-tiba ada yang ngasih gitu kan. Itu beda ya. Nah, itulah makanya kalau ketika memberi itu kita sukacita. Jadi kalau suami yang suka memberi itu harusnya sukacita loh.
suami-suami ya kalau suami saya demen banget gitu. Kamu perlu apa? Perlu beli ini kosmetik ini apa? Mahal banget saya bilang gitu. Dia ngajarin, dia yang memperkenalkan saya kosmetik mahal gitu, skincare mahal. Saya nggak perlu, saya bilang perlu nanti biar cantik biar apa gitu. Ya kalau dia yang minta saya cantik gitu ya udah saya pakai kan dia yang minta suruh saya beli yang eh, ini mahal banget saya bilang kalau kan buat lama gitu kan. Ya itu dia dengan sukacita gitu, dia seneng gitu ngelihat istrinya bisa pakai yang terbaik atau apa gitu kan. Tapi saya juga tahu diri ya, apa kekuatan suami saya, tahu diri harus bagi-bagi ke eh, uang sekolah, ke ini ke mana gitu. Jadi ya harusnya suami yang suka memberi ke istrinya itu dengan sukacita gitu. Karena di situ dia bisa mengimitasi atribut Hashem dalam memberi. Nah, dari tadi kan kita bilang membahas soal kalau pria yang sudah menikah, sudah keluar dari orang tuanya itu kan dia harus menjadi yang pemberi ya, memberi eh, proteksi, memberi keamanan, apapun itu ke istri, ke keluarganya. Tapi ketika manusia itu bergabung menjadi satu, suami dan istri itu, mereka itu bisa berkontribusi, kontribusi sebagai pemberi kepada anak-anaknya, pemberi kepada orang tuanya. Bingung nggak ya ibu-ibu ya? Jadi ketika seorang laki-laki, suami itu sendiri yang dia menjadi suami, dia itu kan memberi ke istri. Tapi ketika kita menyatu, suami dan istri, atribut kita berubah lagi. Kita menjadi yang memberi. Memberi ke anak kita, menyuplai, memenuhi kebutuhan anak kita, mensupport orang tua kita. Nah, di situ perannya berubah lagi. Jadi istri itu bukan hanya saja menerima menyedot aja gitu, enggak. Tapi ketika kita menjadi sepasang, nah kita juga punya peran. Kan suka ya, saya nggak tahu kalau di sini ibu-ibu ya, kalau saya selalu izin ke suami saya beliin ini ya ke siapa gitu, ngasih ini ya siapa. Nah, disitulah ketika kita suami istri, peran kita itu juga memberi keluar ke orang-orang sekitar, ke orang-orang lingkupan kita dulu aja, keluarga kita dulu. Dan lama-lama ya ke komunitas, keluar. Termasuk bukan memberi secara, bukan secara finansial atau barang ya, ya termasuk perhatian, termasuk ini juga hikmat Taurat ya kan, ketika kita ngobrol sama orang lain kita share, kita mendengar keluh kesah mereka, keluh kesah orang lain, itulah eh, saatnya kita itu memberi waktu, memberi empati kita, memberi simpati kita kepada orang lain. Nah, pembahasan saya sudah selesai di sini. Sebenarnya ini jauh dari lengkap soal penciptaan perempuan karena masih banyak sekali yang bisa digali. Tapi ini hanya satu sisi, beberapa sisi yang berusaha saya kumpulkan, berusaha saya kompres, ya kan, supaya kita itu ada gambaran buat kita itu penciptaan perempuan dan tujuannya itu apa sih gitu ya. Pasti banyak banyak lagi yang lainnya. Nanti mungkin kita akan di lain kesempatan kita akan nambah lagi supaya saling melengkapi ya, supaya uh, kita makin mengerti fungsi, role, peran kita itu apa gitu dalam dalam keluarga, dalam kehidupan ini. Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada yang bingung dari penjelasan saya, atau ada yang berbagi, mau berbagi cerita, boleh silakan, mic-nya dibuka. Ya ibu-ibu,
Atau pada tertidur ini? Halo? Ada yang ditanyakan ibu-ibu? Atau pada AFK di away from keyboard? Belum ada, Mora. Belum ada. Halo Ibu Debi. Baik-baik Halo. Bu kabarnya? Ya, sehat. Sehat-sehat. Gimana babynya Bu? Sehat? Sehat, sudah tidur. Oh iya, jam berapa ya di sana ya? Jam Di sini sekarang hampir jam 9. 10. Oh 9. Ya, Oke, salam ya buat babynya ya Bu. Masih ya, ASI Bu? masih. Oh iya, luar biasa. Diteruskan ya. Ya, Baik, ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Bu Tari, Bu Krisni, Bu Juli, Bu Olvi, Bu Selvi, Bu Leli, Bu Ya, Susan, Mora. Sementara belum ada. sudah jelas. Baik. Sudah. Ya, Beva Tasya. Oke, baik Ibu-Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, Malam, Ibu. ya. Saya di Gunung Kidul, Wonosari, sehat-sehat. Oh ya, sehat-sehat Bu. Yang Utita dari Gunung Kidul. Ya, Eyang Uti, selamat malam. Selamat malam, ya. Terima kasih dengan penjelasannya tentang wanita yang telah diciptakan oleh Hasan. Ya, sama-sama. Ibu Leo yang telah memberikan penjelasannya sehingga kami bisa lebih tahu, lebih ngerti. Dan hanya begitu saja yang kami sampaikan. Ya, sama-sama ya. Sehat selalu. Oke, baik Ibu-Ibu. Saya cukupkan diskusi kita malam ini sampai di sini. Nanti bulan depan nanti kita adakan lagi ya, mungkin minggu ketiga lagi ya, sebulan lagi. Oh ya, sorry, kenapa ada suaranya, ada yang bentar. Ya, halo, ya Bu Ana, ya Bu Ana. Halo, apakah cukup Bu Ana? Cukup, Mora. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya hari ini, Mora. Sama-sama. Ya, saya cukupkan diskusi kita malam ini sampai di sini. Semoga ibu-ibu semua tetap kuat, semangat ya, dengan semangat yang baru, dengan pengertian yang baru, dan bisa melihat dunia juga dengan hal yang baru ya, dari perspektif yang berbeda ya, dari perspektif Torah, dan bisa menangani setiap masalah, menangani suami kita. Kalau suami Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi, iya betul. Ya, masing-masing kita punya obstacle-nya sendiri, punya challenge-nya sendiri, ya kan, punya keadaan anak yang berbeda, culture yang berbeda, latar belakang yang berbeda, gitu ya.
Saya percaya kita semua bisa mengatasinya. Kita bisa jadi sumber sukacita buat keluarga kita, buat suami kita. Amin. Kalau Amin. ini ya, penting jadi penolong yang kuat buat suami kita. Oke, selamat malam semuanya. Sampai ketemu bulan depan ya Ibu-ibu. Sampai ketemu. Sampai ketemu bulan depan, Mora. Selamat Saudara Mora. Saudara Mora. Saraba.